Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kembali kita bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam pembahasan durhaka kepada orang tua, dan kita sedang membahas hadis terakhir, hadis Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, qala inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa da'bal banat wa wa'dal banat wa wa'dal banat wa kariya lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, man'an wahat, tidak menjalankan kewajiban dan menuntut apa yang bukan hak kita, wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci qil wa qal, membenci berita yang tidak valid, berita yang menjadi isu, atau al-hadits bi kulli ma yasma', setiap berita yang, atau setiap apa yang kita dengar kita sampaikan, apa yang kita dengar kita sampaikan, apa yang kita dengar kita sampaikan, apa yang kita, setiap hal yang kita dengar kita bahas, setiap hal yang kita dengar kita bahas, itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat, wa idha'atal mal, dan buang-buang harta. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas tentang uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam itu memuliakan wanita. Penekanan atau penyebutan ibu dalam hadis ini bukan berarti ayah itu tidak di, atau ayah boleh didurhakai, tidak. Tapi penyebutan ibu dalam hadis ini penekanan, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, huwa min takhsisi syai' bidzikr idharan li idhami mawqi'ihi. Itu penyebutan sesuatu secara khusus, jadi disebutkan secara khusus, idharan li adhami mawqi'ihi, untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan hal tersebut. Jadi ibu disebutkan, jamaah sekalian, itu menunjukkan betapa mulianya seorang ibu, betapa mulianya wanita, betapa mulianya sosok yang melahirkan anak manusia. Itu tujuan penyebutan dalam hadis ini. Dan sekali lagi Nabi SAW menggunakan metode Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf dan juga dalam surat Luqman ayat ke-14, Al-Ahqaf ayat ke-15, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan kita birrul walidain wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wajibkan atau kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ayah dan ibu. Lalu Allah menyebutkan secara khusus seorang ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidaik ilayal masir. Ibunya itu mengandung dengan kondisi capek, letih, lalu berpindah ke kondisi yang lebih capek dan letih lagi, lalu habis itu melahirkan dia, menyusui dia sampai 2 tahun.
hendaknya Anda bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada akulah tempat kembali. Begitu juga dalam surat Al-Aqaf, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu lagi-lagi Allah sebutkan ibu, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, ibunya itu mengandungnya capek, dan ketika melahirkan dalam kondisi berat, payah, letih, dan mempertaruhkan nyawa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan hamilnya dan disapinya itu 30 bulan. Hadirin Allah muliakan, sebuah keistimewaan kepada wanita secara umum dan ibu secara khusus. Makanya kita sudah bahas betapa indahnya agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memuliakan wanita. Wanita bukan hanya dimuliakan di dalam Islam, tapi Allah sebutkan keutamaan ibu di dalam Al-Quranul Karim, yang konsekuensinya ayat-ayat di atas akan dibaca oleh miliaran umat muslim, dibaca. Bahkan bukan hanya dibaca, dihafal. Dan bukan hanya dihafal, dipelajari dan ditadaburi. Dan di dua ayat itu tidak ada keutamaan ayah secara spesifik. Dua-duanya ibu. Itu menunjukkan bagaimana kita harus tahu diri dengan ibu, dengan wanita yang melahirkan kita, atau setiap wanita yang melahirkan seorang anak. Sebagaimana kita pun juga harus menghormati wanita yang belum melahirkan atau tidak diberikan anak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, pada saat wanita dimarginalkan, direndahkan, nggak dianggap, gitu, dibedakan, gitu. Di banyak pihak wanita nggak mendapatkan apa yang didapatkan laki-laki, nggak mendapatkan reward yang didapatkan laki-laki, nggak mendapatkan komplement sebagaimana yang didapatkan laki-laki. Sebagian nggak mendapatkan salary atau penghasilan sebesar laki-laki, padahal punya skill yang sama, punya kemampuan yang sama, bahkan lebih bagus skill mereka. Tapi di dalam Al-Quranul Karim, mereka yang diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat-ayat di atas. Mereka yang dimuliakan, gitu. Sebagaimana Allah juga nggak menjatuhkan laki-laki. Saya lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan wanita, dan makanya sekali lagi nggak ada yang mengerti bagaimana memuliakan wanita kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para ulama kita, orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Wanita itu aman bersama mereka, dijaga. Lihat bagaimana istri-istri Rasulullah SAW pasca Nabi SAW wafat, bagaimana para sahabat menjaga mereka, bagaimana para sahabat melindungi mereka, bagaimana Abu Bakar melindungi mereka, Umar bin Khattab melindungi mereka, Uthman bin Affan melindungi mereka, bagaimana Ali bin Abi Thalib melindungi mereka. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jamaah yang Allah muliakan, inilah yang harus kita tanamkan dan harus kita camkan. Dan kita harus melatih respect kita kepada ibu, kepada istri kita, kepada wanita-wanita yang berjuang untuk menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk meraih ketakwaan di tengah-tengah banyak pihak yang sekali lagi merendahkan mereka, memarginalkan mereka, menomorduakan mereka. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Adapun apa yang dimaksud durhaka kepada ibu dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika membahas tentang uquq. Kata beliau, huwa suduru ma yata'adza bihil walid min waladi min qawlin aw fi'l. Sesuatu yang membuat seorang ayah atau ibu itu merasa tersakiti, merasa terganggu, merasa tersakiti karena perbuatan dan ucapan sang anak.
Jadi setiap orang tua merasa sakit hati atau merasa tersakiti karena ucapan dan perbuatan anak, maka itu bisa masuk ke dalam bab durhaka. Tapi para ulama memberikan pengecualian illa fi syirkin aw ma'siyah ma lam yata'annat al-walid. Kecuali kalau berkaitan dengan kesyirikan dan maksiat. Berkaitan dengan kesyirikan dan maksiat. Maksudnya ketika orang tua mengajak ke kesyirikan atau pembahasannya masalah kesyirikan atau maksiat, lalu anak tidak setuju, anak menolak, bahkan mungkin anak mengingkari perbuatan maksiat atau kesyirikan orang tuanya, lalu orang tuanya tersinggung, orang tuanya sakit hati, orang tuanya baper dan seterusnya, maka itu tidak termasuk. Itu nggak termasuk durhaka. Bahkan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau orang tua melakukan maksiat, orang tua melakukan kemungkaran, termasuk ibu, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat. Dan ketika anak tidak taat, itu akan membuat mungkin ayah atau ibunya nggak nyaman, ayah dan ibunya sakit hati, ayah dan ibunya merasa nyesek. Dan hal-hal yang dialami oleh ayah ibu jika ini karena sikap tegas tapi santun, ya, sikap tegas tapi tetap baik ketika berhadapan dengan maksiat, kemungkaran, kesyirikan, maka itu bukan termasuk durhaka kepada orang tua. Dan jamaah yang Allah muliakan, durhaka kepada orang tua min akbaril kabair, di antara dosa-dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang paling besar. Makanya ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam bertanya, ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kalian tentang dosa, di antara dosa-dosa yang paling besar. Lalu Nabi SAW menyebutkan wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Nasa'i, Nabi kita alaihi salatu wasallam menyampaikan, thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumil qiyamah. Ada 3 pihak yang Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. 3 pihak ini gak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya siapa? Al-aqu li walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua gak akan dilihat oleh Allah. Tapi sekali lagi ingin dengan catatan, ini tidak ada kaitan dengan maksiat, ini tidak ada kaitan dengan kesyirikan, ini tidak ada kaitan dengan kemungkaran, ini tidak ada kaitan dengan kesesatan. Adapun berkaitan dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama. Dan demikian marilah kita mengevaluasi perjalanan hidup kita khususnya dengan orang tua kita. Dan mumpung ada kesempatan beristighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Kalau mereka masih hidup, minta maaf kepada orang tua. Kalau mereka sudah wafat, maka wa'atbi sayyi'atal hasanatan huha, lalu lakukan perbuatan baik setelah perbuatan buruk, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan dampak dari perbuatan buruk itu. Jadi ini momentum bagi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kita kepada orang tua kita, dan semoga orang tua kita ridho memiliki anak seperti kita, dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran besar kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.